Van Ustadz, saya ingin bertanya, apakah benar ketika kita ingin berkurban, kita dilarang untuk memotong kuku dan rambut? Benar sekali. Ada sebuah hadis dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Idza dakhala al-asrul awakhir, idza dakhala al-asrul awal." Kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin atau berniat untuk berkurban, fala yamassa min sya'rihi wala basarihi syai'a. Janganlah dia memotong rambut ataupun kulitnya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain dari Ummu Salamah juga, wala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a. Janganlah memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Dan itu hadis sahih, dan ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang larangan untuk memotong rambut ataupun kuku bagi orang yang berkurban. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar pengkurban itu mendapatkan pahala yang sempurna dari ibadah kurban yang dia lakukan. Namun para ulama dalam hal ini berbeda pendapat dalam mensikapi tentang hukum memotong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban. Sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan hukumnya adalah makruh. Tahu makruh ya? Hukumnya adalah makruh, tidak disukai. Ya, tapi seandainya dia memotong rambut dan kuku karena ada alasan tertentu, maka tidak mengapa. Kemudian ada yang mengatakan hukumnya adalah haram, ya, terutama ulama dari kalangan madhab Hambali atau ulama Hanabilah mengatakan haram, yang kalau sekiranya seseorang itu memotong rambut dan kukunya, maka dia berdosa. Tapi jumhur para ulama, mayoritas para ulama, wallahu alam, mereka menghukumi hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh tanjih yang tidak sampai pada derajat haram. Maka dianjurkan bagi orang yang ingin berkurban atau berniat berkurban untuk tidak memotong rambut dan kukunya, ya, mulai dari masuk bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai nanti selesai pemotongan hewan kurban, barulah dia diperbolehkan untuk memotong rambut dan kukunya. Iya. Ustadz, Mm-mm. apakah larangan tersebut hanya untuk orang yang ingin berkurban atau untuk seluruh anggota keluarga? Tentang pertanyaan apakah larangan itu khusus untuk yang berkorban saja ataukah berlaku juga untuk seluruh anggota keluarga? Dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa larangan itu ditujukan khusus untuk orang yang berkorban. Artinya orang yang membeli hewan kurban atau orang yang mengeluarkan biaya untuk membeli hewan kurban. Adapun anggota keluarga dia yang pahalanya itu disertakan kepada mereka, maka mereka tidak memotong kuku, tidak mengapa memotong kuku ataupun memotong rambutnya, kan begitu ya. Jadi seandainya Hilman dia ingin berkorban, kemudian dia mempunyai anggota keluarga dalam rumah itu, maka larangan ini ditujukan kepada Hilman yang mengeluarkan biaya untuk membeli hewan kurban. Adapun anggota keluarga yang ada di dalam rumahnya, kayak adiknya, mungkin ibunya, atau mungkin siapa gitu, dia atau mereka tidak mengapa untuk tidak. Iya, Ustadz, Hmm? jika seandainya saya berkurban, namun saya sudah terlanjur motong kuku dan rambut saya, apakah kurban saya sah atau saya perlu membayar denda? Taib. Pertanyaan dari Nino, ya. Seandainya dia berniat untuk berkorban dan dia sudah membeli kambing untuk hewan kurban, sebelum penyembelihan dia terlanjur memotong kuku atau rambutnya, apakah kurbannya itu sah gitu ya? Ya, kurbannya tetap sah. Kurbannya tetap sah, namun dalam hal ini dia akan kehilangan pahala sunnah, akan kehilangan keutamaan sunnah, ya. Dan dia tidak perlu membayar fidyah atau membayar denda, gitu ya. Karena denda bagi orang yang memotong rambut dan kuku bagi yang hendak berkorban itu berlaku ketika seseorang sedang haji, ya. Ketika seseorang dalam keadaan muhrim atau sedang berhaji, kemudian dia mau berkorban dan dia memotong rambut dan kukunya, maka dia berkewajiban untuk membayar diat atau membayar fidyah atau membayar denda gitu. Tapi untuk orang yang tidak berhaji tidak ada masalah. Hanya saja dia akan kehilangan keutamaan pahala sunnah. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.